yang akan memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahu adzim. Hadirin hadirat jamaah kajian Masjid Al-Hikmah yang Allah muliakan. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengisi waktu kita dengan salat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan zikir, dan kita lanjutkan dengan dars atau dengan i'tikaf untuk memahami beberapa ayat dari Al-Quran yang mudah-mudahan dapat menjadi bekal kita sekalian. Ayat yang akan kita kaji pada hari ini adalah ayat ke-8 sampai ayat ke-9 sampai ke-11 dari surat Al-Munafiqun. Sekali lagi, silakan dibuka surat Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. Nomor suratnya surat ke-63. Baik, mudah-mudahan sudah Bapak Ibu temukan ayatnya. Kami akan bacakan dari awal sampai akhir, dari ayat 9 sampai 11. Kemudian setelah itu nanti kita baca sedikit-sedikit dan dimohon para sekalian ikuti setelah bacaan kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت
من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Baik, terima kasih Bapak Ibu rahimahullah. Mari kita simak terjemahan dari ayat tersebut. Yang bisa melihatnya dari perangkat silahkan. Yang memegang Al-Quran terjemahan juga silahkan dilihat. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tulhikum, janganlah melalaikan kepada kalian, atau janganlah membuat kalian lalai. Amwalukum, harta-harta kalian, wala auladukum, dan juga anak-anak kalian, an zikrillahi, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al, dan barang siapa yang telah melalaikannya. Wa may yaf'al dzalika, dan siapa yang telah membuatnya lalai. Ini kalau dimaknai secara bebas ya. Faulaika, maka orang-orang yang lalai dengan harta dan anak-anaknya itu adalah humul khasirun, orang-orang yang merugi. Wa anfiqu, dan hendaklah kalian menginfakkan mimma razaqnakum, dari sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya, sebelum datang ahadakum, kepada salah satu dari kalian, al-mautu, kematian. Kemudian setelah datang kematian, fayaqula, orang itu akan menyesal dan berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, tidakkah engkau menangguhkan bagiku kematian itu, ila ajalin qarib, meskipun sampai pada waktu yang singkat, yang sebentar. Fa'asaddaqa, maka jika engkau tangguhkan kematian itu, aku akan memperbanyak sedekah. Wa akun, dan aku akan menjadi minas salihin, orang-orang saleh. Wa yu'akhirallahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menangguhkan nafsan, kepada seseorang, idza jaa ajaluha, apabila saat kematiannya telah tiba. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala khabir, sangat maha mengetahui, bima ta'maluna, terhadap segala sesuatu yang kalian kerjakan. Demikian kira-kira terjemahnya, supaya mudah dipahami. Kami menggunakan bahasa yang nyambung, ya mungkin agak berbeda dengan yang Bapak Ibu lihat di terjemah, karena di terjemah itu termasuk terjemahan Kementerian Agama, betul, itu sangat terlalu, kadang-kadang kita memahaminya susah.
menyambungkannya. Memang itu disengaja karena kalau terjemahan yang tertulis begitu dibuat bebas begitu, khawatirnya malah nanti orang membaca terjemahan yang lepas dari konteks ayatnya. Jadi kita bisa memahami begitu. Sebab itu kami mencoba menerjemahkannya dengan konteks yang lebih dekat dan mudah bagi kita semua. Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah muliakan, ayat ini ada dalam surat Al-Munafiq. Al-Munafiq artinya apa, Bapak Ibu? Orang-orang munafik. Jadi di dalam itu selain ada Al-Mu'minun, ada juga kita lanjutkan dulu. Jadi sekali lagi di dalam Al-Quran itu selain ada surat Al-Mu'minun, ada juga surat Al-Munafiqun. Dan menariknya surat Al-Munafiqun ini yang artinya adalah orang-orang munafik itu termasuk kelompok surat Madaniyah. Bapak Ibu masih ingat apa itu surat Madaniyah? Yaitu surat-surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Surat-surat yang Allah turunkan setelah Rasulullah SAW hijrah dan berada di Madinah. Dan surat-surat yang Madaniyah itu yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah itu banyak bicara tentang hukum, termasuk bagaimana kita berinteraksi dengan manusia secara keseluruhan. Kan kalau di ayat-ayat di Makkiyah, ayat-ayat atau surat-surat yang diturunkan pada periode Makkah sebelum Rasulullah SAW hijrah, itu banyak isinya didominasi dengan mengajarkan tauhid, ya, mengajarkan tauhid itu yang paling inti di Madinah, di Mekah. Maka ayat-ayat yang turun di Mekah itu didominasi dengan ajaran-ajaran menanamkan tauhid. Sebab apa? Bagaimana menerapkan syariah kalau orang tauhidnya belum ada? Maka kalau hari ini orang ribut menolak syariah dalam bentuk apapun, ya tidak harus diformalisasi dalam bentuk hukum negara. Menolak syariah itu contohnya apa? Tidak mau bayar zakat, kemudian tidak mau menolong orang lain. Itu persoalannya karena kita memiliki masalah dengan akidah kita. Nah, kalau akidah kita sudah baik, seperti yang diajarkan oleh Al-Quran di periode dakwah Rasulullah di Makkah, maka apapun syariat yang Allah ajarkan, kita tidak akan menolaknya. Bahkan ketika di Madinah, umat Islam diwajibkan membela diri, berperang, tidak ada yang tawar-menawar. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang munafik. Maka Allah mengingatkan kita tentang bahayanya orang-orang munafik itu yang dicatat khusus dalam surat yang namanya Al-Munafiqun. Jadi kalau Bapak Ibu baca surat Al-Munafiqun, itu sifat-sifat orang munafik jelas sekali di situ. Dan zaman ini banyak sekali sifat itu muncul. Misalnya di ayat pertama surat Al-Munafiqun itu, coba kita perhatikan. Orang munafik itu datang kepada Rasulullah tidak punya malu. Dikiranya Rasulullah tidak mengerti bahwa mereka itu orang-orang munafik. Rasulullah tahu semua sifat perbuatan orang-orang munafik yang ada di zaman Rasulullah dan hidup bersama sahabat-sahabat Rasulullah. Beliau tahu semuanya. Misalnya dalam ayat 1 surat Al-Munafiqun itu, sebelum kita masuk ayat tadi, ini dimulai idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah.
Ketika orang-orang munafik datang kepada Muhammad, mereka akan mengaku, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi Muhammad bahwa engkau adalah utusan Allah. Kan sama omongannya dengan orang beriman, ya kan? Kita kan diwajibkan atau kita meyakini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang munafik pun datang kepada Rasul mengatakan nashhadu innaka la rasulullah. Jadi seperti orang beriman ucapannya. Tetapi wallahu ya'lamu innaka la rasul. Kata Allah, tidak perlu pengakuan orang munafik itu. Karena Allah Maha mengetahui bahwa engkau adalah utusannya. Wallahu yashhadu. Ujung ayat. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik yang datang kepadamu mengatakan beriman itu adalah lakadzibun. Mereka itu dusta. Omongannya saja, hatinya jauh dari keimanan. Kemudian disebutkan di sini beberapa sifat. Di antara sifatnya misalnya di sini. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kalian melihat orang-orang munafik, maka penampilan mereka akan membuatmu kagum. Penampilannya perlentel. Ini kata Quran. Tu'jibuka ajsamuhum. Penampilannya sangat menarik, rupawan, badannya tegap, pakaiannya rapi, harum, bersih, begitu. Tu'jibuka ajsamuhum, fisiknya sangat meyakinkan. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, dan kalau mereka berkata-kata, perkataannya akan sangat menarik ucapanmu. Ini di tahun pemilu ini ayat ini cocok. Ayat Al-Quran itu cocok sepanjang zaman Bapak Ibu karena menunjukkan kita. Jadi akan ada banyak orang yang penampilan fisiknya menarik, begitu, perlentek, rapi, omongannya menarik, tapi isinya bohong. Kata Al-Quran, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ini ayat dalam surat Al-Munafiqun dan seterusnya. Nah, kita akan mengkaji ayat ke-9 dari surat Al-Munafiqun itu. Nah, di dalam ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita setelah Allah menceritakan bagaimana sifat-sifat orang munafik, ya, bagaimana sifat perkataan, perbuatan, penampilan orang munafik dan karakter orang munafik, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri surat Al-Munafiqun ini dengan 4 ayat yang mengingatkan orang-orang beriman supaya tidak terjatuh seperti perbuatan orang-orang munafik. Maka pertama yang Allah ingatkan itu adalah wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sekali-kali anak dan hartamu, ya, membuat engkau lalai dari mengingat Allah. Ini bahasa Al-Quran ini luar biasa. Karena kita semua tahu betapa harta dan anak itu sering membuat kita lupa. Bahkan sering sekali kita memperlakukan anak dan harta itu secara salah kaprah. Oleh sebab itu, karena nikmat harta dan nikmat memiliki anak, melihat anak itu sering sekali membutakan mata hati kita. Orang kan kalau sudah bicara anak, bisa cadel gitu ya. Orang kalau sudah bicara keluarga, hukum tidak berlaku. Mata hati kita tumpul. Maka kata Allah, la tulhikum, jangan membuat kalian lalai, terpesona, buta hati ketika kalian mengurusi harta dan anak kalian. Jadi bahasa Al-Quran tidak mengatakan janganlah kalian urus harta, janganlah kalian urus anak. Bukan begitu bahasa Al-Quran. Silahkan urus harta, silahkan urus anak, tapi Al-Quran hanya minta jangan urus anak dan harta itu membuat kita lalai. Kan beda bahasanya. Jadi Al-Quran, Islam bukan agama yang melarang kita kaya raya, bukan.
Bukan agama yang melarang kita untuk mengurusi, memikirkan nasib anak kita. Bukan, justru kita diharuskan mengurus itu. Yang tidak boleh kata la tulhikum, itu saja. Jangan membuat kalian lalai, terlupa an zikrillah. Jadi kalau kita mengurus harta, dan harta itu yang betul-betul kita urus, artinya harta itu tidak berdaya di hadapan kita karena kita yang punya kekuasaan terhadap harta. Maka kita mengurusi harta semacam itu adalah tipe bahwa kita tidak terlalaikan oleh harta kita. Tapi kalau sebaliknya, sekarang kan kita sering sekali dilalaikan oleh harta kita. Kita punya deposito, punya tabungan di bank, atau punya saham di sebuah perusahaan. Ketika sahamnya tinggi, senang kita, kelewat senang. Akhirnya tiap hari terus kontrol sahamnya di rumahnya, lupa sholat, lupa dikuah. Hari ini sahamnya lagi naik atau turun, gitu kan? Lagi naik senang, wah yang lain diajak, lagi turun, wah gelisah. Sampai lupa kemudian bahwa sesungguhnya tindakan semacam itu bisa membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kata ayat berikutnya atau bagian ayat berikutnya, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang terlalaikan oleh harta dan anaknya itu adalah orang-orang yang merugi. Sekali lagi, orang yang terlalaikan oleh harta dan anaknya, mereka adalah orang-orang yang Nah, persoalannya adalah begini. Sejarah telah membuktikan bahwa memang banyak orang yang Allah berikan kemampuan, kekuasaan, keluangan memiliki harta, kemudian menjadikan harta itu sebagai wasilah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, kurang kaya seperti apa beliau, kurang berkuasa seperti apa beliau, tapi kekuasaan dan hartanya tidak membuat beliau terlena. Kita tahu misalnya paling dekat dengan kita para sahabat Nabi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Umar, sahabat Abdurrahman bin Auf, itu adalah contoh-contoh sahabat yang mungkin kalau sekarang kita sebut konglomerat. Mereka adalah tipe orang-orang yang tidak menjadikan harta dan anak itu lupa, ya, lupa kepada Allah. Jadi banyak sekali hadis sahih yang menjelaskan ketika akan ketika akan terjadi sebuah peperangan, umat Islam terancam, Rasulullah kemudian mengumumkan kepada para sahabatnya, ya namanya saat itu perang tradisional ya seperti apa itu. Tentu membutuhkan perlengkapan, peralatan, bekal dan segala macam. Kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya. Ini kami butuh 40 kuda terbaik. Gitu ya. Siapa yang akan menyumbang? Acung. Sahabat Abu Bakar. Semuanya saya akan menanggung. Ini kami butuh ini itu. Semuanya yang menanggung sahabat Abu Bakar. Maka kemudian sampai Rasulullah pun aneh ini Abu Bakar ini. Seringkali dalam setiap peperangan Abu Bakar itu tidak pernah tertinggal, bukan hanya fisiknya, tetapi jiwa raganya, tetapi juga hartanya. Maka ketika ditanya oleh Rasulullah, kalau semua hartamu kau keluarkan untuk di jalan Allah, apa yang tersisa untuk keluargamu? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Sahabat Abu Bakar ini dengan sangat mudah mengatakan, aku meninggalkan Allah bersama mereka. Ini kan luar biasa. Sama dengan jawabannya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya, kepada siapa engkau akan titipkan anak dan istrimu di sebuah lembah yang tandus di Mekah waktu itu. Mengapa Abu Bakar As-Siddiq bisa mengatakan begitu? Karena Abu Bakar As-Siddiq sudah selesai mendidik anak dan istrinya.
mendidik keluarganya dengan baik. Jadi kalau sikap Abu Bakar bisa menaklukkan harta yang dimilikinya dengan baik, keluarganya pun sama, akan kita repot. Kalau bapak atau ibu mentalnya sudah siap, sudah kuat, tapi keluarga tidak siap, wah itu bisa jadi perang badannya pindah ke rumah itu. Misalnya bapak atau ibu semangat ingin memanfaatkan harta yang ada itu supaya tidak jadi pikiran terus di dunia, supaya tidak hanya ada di dunia begitu, tapi juga ingin ditabungkan untuk kepentingan akhirat, apa saja bentuk kebaikannya. Tapi keluarga kita belum satu pikiran, satu frekuensi dengan kita, akan repot itu. Oleh sebab itu, bahasa Al-Quran adalah itu. Jangan melalaikan. Silahkan kalian urusi, silahkan kalian atur sebaik-baiknya, silahkan menjadi orang kaya raya, tetapi jangan sekali-kali membuat kalian lalai. Ini, ayat ini berkaitan misalnya dengan surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Kecelakaan bagi orang yang suka mengumpulkan harta. Alladzi jama'a malahu wa 'addada. Yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitung. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita hanya sibuk menghitung harta kita tetapi tidak pernah berpikir bagaimana mengabadikan harta itu di jalan Allah, maka dia termasuk ke dalam ancaman itu. Jadi merencanakan keuangan, menabung boleh. Sebagai cara kita membuat perencanaan itu sangat bagus. Tetapi jangan menghidupkan atau jangan menggantungkan hidup kita pada perencanaan keuangan semata. Kemudian seolah-olah yahsabu annama lahu akhlada. Kalau uang ini saya simpan sebanyak-banyaknya, maka saya akan abadi. Akhlada. Akan tetap senang, akan tetap berkuasa. Ini yang akan celaka. Demikian pula dengan anak. Nah uniknya di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang mengingatkan kita, yang maknanya itu adalah mengingatkan kita dari bahaya atau sisi potensi negatif harta dan anak. Kemudian juga ada yang bahkan ya, dalam surat At-Taghabun ayat 15 itu Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak kalian itu adalah fitnah, ujian yang sangat berat. Ini luar biasa peringatan Al-Quran. Kemudian misalnya di dalam surat At-Taghabun juga ya, surat setelah surat Al-Munafikun ini dilanjut dengan surat At-Taghabun. Itu juga ada ayat yang berbunyi dalam ayat 14-nya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara atau sebagian dari pasangan, bukan istri ini, tapi pasangan. Artinya bisa istri, bisa suami, kan gitu ya. Jangan hanya disebut bahwa sebagian istri kalian, ada yang menjawab gitu. Sebagian istri kalian itu adalah fitnah dan ujian. Suami juga bisa jadi fitnah dan ujian. Sebab kata zauj di dalam Al-Quran yang makna jamaknya itu adalah azwaj, maknanya itu adalah orang yang menjadi pasangan kita. Kalau bagi suami adalah istri, bagi istri adalah suami. Maka kata Al-Quran bahwa sebagian pasangan hidup kalian, istri atau suami itu adalah aduwwal lakum, bisa menjadi musuh untuk kalian. Ini peringatan Al-Quran. Nah oleh sebab itu, karena mengingat daya tarik yang luar biasa dalam mengurusi dunia, dalam mengurusi anak yang membuat sebagian orang gelap mata dan bahkan membuat sebagian orang celaka, Al-Quran menjelaskan bahwa orang yang terlalaikan oleh harta dan anak kemudian melupakan kehidupan akhiratnya, wa may yaf'al dzalika, orang yang terpukau dengan kehidupan harta duniawi dan menyayangi anak secara salah kaprah. Menyayangi anak itu kan harus ya Bapak Ibu, itu nurani, itu fitrah, tetapi harus betul. Menyayangi anak secara keliru
Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang semacam itu adalah orang-orang yang akan merugi. Jadi kalau kita mau untung, maka perlakukanlah harta dan anak-anak kita itu justru sebagai jalan, atau pasangan dan anak kita itu sebagai jalan meraih keberuntungan apa? Segala sesuatunya tidak membuat kita lalai. Jadi agama Islam itu luar biasa Bapak Ibu. Di antaranya adalah bahwa Islam itu tidak merendahkan kehidupan duniawi. Tidak. Islam itu menjadikan kehidupan duniawi itu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan ukhrawi. Oleh sebab itu, kecenderungan hati manusia untuk memiliki harta yang banyak, menyayangi keluarganya, menyayangi anak istrinya, suami atau anaknya, itu adalah kecenderungan yang sangat sesuai dengan fitrah yang harus diatur supaya kecenderungan yang insani yang sesuai fitrah manusia itu tidak menjadikan manusia celaka. Maka Al-Quran hanya meminta kita supaya tidak terlena oleh itu. Kemudian pada ayat berikutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum. Oleh sebab itu, supaya kalian tidak terlena dengan harta dan anak, maka infakkanlah, ini bahasa Al-Quran, sebagian saja dari apa yang telah kami berikan. Jadi rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, sebagiannya saja diinfakkan. Ada sahabat Nabi, Bapak Ibu, datang kepada Rasulullah. Kemudian sahabat ini sudah dalam keadaan sakit kritis. Suatu ketika sudah kritis, datanglah Rasulullah menjenguk. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, saya ingin menginfakkan seluruh harta saya untuk kepentingan fisabilillah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah apakah langsung menerima? Tidak. Kata Rasulullah, kamu tidak boleh menginfakkan seluruh apa yang kamu miliki. Maksimal yang diperbolehkan menginfakkan dari apa yang kamu miliki itu hanya 1/3. Mengapa? Karena yang 2/3 itu harus menjadi bagian hak waris, ahli waris. Mengapa kata Rasulullah? Karena Islam tidak ingin kamu menyerahkan seluruh hartanya lalu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan fakir miskin meminta-minta. Kan? Itu saja diatur oleh Islam. Jadi silahkan kita berinfak sebesar-besarnya, tapi jangan sampai melupakan hak anak, istri kita, pasangan kita, atau ahli waris kita dengan alasan semua saya infakkan, saya wakafkan. Tidak, hanya 1/3 saja. Mengapa? Karena tadi ada bagian yang harus kita bagikan, kita serahkan, sebab ketika kita meninggalkan dunia, kata Rasulullah, aku lebih suka orang yang meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan makmur daripada mereka yang meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan miskin lalu meminta-minta. Karena tadi itu harta warisnya dihabiskan. Nah ini lain lagi kasusnya kalau misalnya ternyata orang itu punya ahli waris, tapi ahli warisnya sudah mapan, kan begitu ya? Sudah mapan, punya kehidupan sendiri, mandiri, maka tidak ada halangan untuk menginfakkan apa yang kita miliki. Oleh sebab itu dalam Al-Quran, wa afiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Jangan lupa supaya harta yang tadi itu tidak membuat kita lalai dalam kehidupan akhirat itu, sebelum kalian meninggal, segera sedekahkan sebagian apa yang aku berikan kepada kalian. Mengapa? Karena akan terjadi penyesalan yang luar biasa. Ya, jadi dalam ayat ini, ketika orang yang di dunianya hidup kikir, ketika orang yang di dunianya hidup pelit begitu, jarang sedekah, padahal dia mampu sedekah sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ketika di akhirat, ketika dia meninggal dunia dan dia tahu betapa dahsyat balasan orang-orang yang infak fisabilillah itu, kemudian dia meminta kepada Allah,
Kalau sudah meninggal mereka mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Ya. Wahai Tuhan kami, tidakkah Engkau memberikan izin kepada kami untuk mengakhirkan sebentar saja, mengembalikan kami ke dunia untuk bisa berbuat baik. Lalu apa janji mereka? Kalau Engkau berikan usia tangguh atau engkau kembalikan kami ke dunia, fa'asaddaqa wa akum minas shalihin, maka aku akan banyak bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Nah, ini janjinya sudah terlambat. Jadi kematian sudah menghampiri, ruh sudah berpisah dengan jasad, baru kita mengetahui bahwa saat itulah kita membutuhkan pahala dan kebaikan, terutama yang dapat atau yang kita dapatkan dari harta yang kita miliki, dari anak yang mendoakan kita. Disitulah baru kita menyesal agar Allah memberi kesempatan kepada kita. Kemudian saya akan memperbaiki diri, saya akan banyak bersedekah, kemudian juga saya akan menjadi orang yang baik. Sayang sekali penyesalan itu terlambat. Maka di dalam akhir ayat surat Al-Munafiqun itu, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a punten. Allah Subhanahu wa taala pakai lan. Lan itu wala yu'akhir. Lan menurut ilmu bahasa Arab, lan itu adalah sesuatu yang menjelaskan tidak mungkin terjadi. Ya. Misalnya dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian senangi. Pakai kata lan. Kalau la itu hanya tidak, tapi bisa jadi berubah jadi iya. Maka di dalam ayat wala yu'akhirallahu lan, walan ya sampai walan yu'akhirallahu, dan Allah tidak mungkin menangguhkan umur seseorang ketika saat kematian tiba. Jadi tidak bisa kita mengulangi, memperbaiki perbuatan kita, perlakuan kita terhadap harta kita ketika masa kematian itu telah menjemput kita. Oleh sebab itu, wa'afikunya kapan? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian itu menjemput kita. Jadi 4 ayat dalam surat Al-Munafiqun ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang beriman supaya tidak terjebak pada perilaku orang-orang munafik, yang diantara tanda-tanda orang munafik itu adalah mereka terpikat ya, dan terlena dengan kehidupan duniawi, dengan kehidupan harta, sehingga harta yang dimiliki itu justru menguasai kita, bukan kita yang mengendalikan. Kemudian anak yang disayangi pun bukan dididik dengan baik, bahkan justru akan menjerumuskan kita. Hadirin yang Allah muliakan, Bapak Ibu rahimakumullah, berbicara orang munafik di dalam Al-Quran, terutama dalam kehidupan zaman Rasulullah di Madinah, itu ada sebuah peristiwa yang sangat heroik, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ada seorang sahabat, bukan seorang sahabat lah, orang yang hidup. Jadi definisi sahabat Nabi itu adalah orang yang hidup bersama Nabi, ya, pernah melihat, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan beriman. Ada syaratnya, dan beriman. Jadi kalau Abu Jahal, Abu Lahab itu nggak bisa disebut sahabat Nabi. Hidup sih hidup bersama Rasulullah, iya, di zaman itu iya, bahkan berkali-kali mencoba mempersekusi Rasulullah. Tapi karena dia tidak beriman kepada Rasulullah, maka Abu Jahal, Abu Lahab tidak bisa disebut sebagai sahabat. Jadi ketika mengatakan sahabat Nabi itu orang yang hidup di zaman Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, ya, bertemulah Rasulullah dan beriman pada Rasul, itu namanya sahabat. Di zaman itu, Bapak Ibu, ada seseorang yang namanya Abdullah bin Ubay. Namanya si bagus ya, Abdullah. Abdullah itu ini hamba Allah. Dia ini adalah dikenal, ya, dikenal di zaman Rasulullah, dan Rasulullah sangat tahu itu adalah didengkotnya orang munafik.
Dedengkotnya orang munafik. Rasulullah tahu. Dan orang itu selalu ada di majelis Rasulullah. Jadi orang yang ngaji dengan Rasul pun belum tentu orang beriman. Ada orang munafik yang nanti kalau dia datang kepada orang beriman mengatakan, saya iman kepada Rasulullah gitu ya. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau mereka kembali ke kelompoknya, ke gengnya lagi, qalu innamakum, saya enggak percaya sama Muhammad, saya dengan kalian kok. Innama nahnu mustahziun, dalam masalah. Kami ini hanya mempermainkan Muhammad saja sama sahabat-sahabatnya. Jadi orang munafik itu datang juga ke majelis Rasulullah, berkumpul di situ hanya memata-matai, hanya mencari kelemahan apa yang ada di umat Islam, lalu mereka ketika kembali ke kelompoknya mereka berubah lagi jadi orang yang tidak beriman. Nah, Rasulullah itu tahu orang-orang yang semacam itu. Sampai kemudian banyak terjadi huru-hara di zaman Rasulullah itu yang diakibatkan oleh sikap orang munafik. Orang munafik itu begitu ada sedikit masalah langsung semua diprovokasi. Bayangkan, Bapak Ibu pernah mendengar kisah yang disebut dengan hadisul ifk dalam surat Al-Quran. Hadisul ifk itu adalah peristiwa di mana Siti Aisyah radhiyallahu anha itu difitnah berzina. Itu ya. Difitnah berzina itu gara-gara waktu itu Rasulullah perang, istri yang diajak adalah Siti Aisyah. Di tengah jalan ketika pulang perang itu, di tengah jalan Siti Aisyah ini kalau kita mohon maaf kebelet begitu ya, kebelet di padang pasir, Bapak Ibu nggak ada air gimana. Jadi Siti Aisyah awalnya berada dengan pasukan umat Islam di situ. Kemudian beliau karena malu kebelet keluar dari barisan itu ya buang aja. Tanpa disadari para sahabat Nabi yang ada dalam pasukan itu tidak mengetahui kalau Siti Aisyah itu turun dan buang aja. Jadi mereka terus saja jalan. Gitu. Jadi akhirnya ketinggalan Siti Aisyah. Ketinggalan di padang pasir sendirian. Wanita pula. Setelah ketinggalan jauh, ya Siti Aisyah mencoba mengejar, tidak terkejar. Datanglah kalau kita istilah sapu jagat ya. Mungkin Pak Ketua tahu kalau di dunia militer seperti apa. Datang seorang sahabat Nabi, paling belakangan, yang tugasnya memang sapu jagat. Ketika di tengah jalan itu bertemu dengan Siti Aisyah, kok ada Ummul Mukminin ya. Siti Aisyah ketinggalan. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi angkutlah. Dibawa pulang sampai ke kota Madinah. Orang munafik denger ini, asik ini isu sangat seksi untuk digoreng, gitu kan? Lihat tuh, Aisyah berdua-duaan dengan laki-laki asing, ya kan? Dan malam-malam lagi di padang pasir lagi, pasti sudah terjadi sebuah peristiwa yang dahsyat, gitu ya. Wah, digoreng Bapak ini, dibakar itu, sampai berita itu sampai juga ke telinga Rasulullah. Rasulullah mendengar itu. Dan terjadi di situ di Madinah itu, wah ini hoax yang sangat besar dan mempengaruhi sebagian besar umat Islam. Bahkan sebagian sahabat terpengaruh, hampir percaya bahwa betul-betul Siti Aisyah radhiyallahu anha itu melakukan tindakan asusila. Rasulullah itu diprovokasi orang-orang munafik, kan? Bahkan mohon maaf karena Rasulullah waktu itu belum turun wahyu. Jadi malaikat Jibril belum turun wahyu menegaskan kasus itu. Kalau tidak salah 40 atau 60 hari. Sampai kemudian Sayyidina Ali pun melihat Rasulullah bingung ya, melihat kondisi hoax yang sudah sangat besar, dibakar terus orang-orang munafik. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, kalau engkau percaya, carilah aja wanita lain. Sampai begitu itu. Dahsyatnya peristiwa itu, fitnah yang dibakar oleh orang munafik. Sampai kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surat ya, melalui malaikat Jibril tentu saja yang membebaskan, yang membersihkan Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau tidak melakukan tindakan amal. Barulah selesai. Nah, di antara geng premannya itu, orang munafiknya itu namanya Abdullah bin Ubay itu.
Orang-orang itu sering membuat kerusuhan. Kemudian kita tahu Bapak Ibu, sebelum umat Islam itu hijrah ke Madinah, kan ada dua kabilah, ada di situ ada tiga kabilah, tapi dua di antara tiga itu adalah kabilah yang saling bermusuhan. Di mana dua kabilah itu bertemu mesti ada darah yang tumpah. Namanya kabilah Khazraj dan Aus. Itu dua kabilah besar di Madinah. Ketika Islam datang, mereka bersaudara. Mereka tidak lagi suka peperangan. Mereka sudah masuk Islam. Tapi suatu ketika mereka juga diprovokasi oleh orang munafik, termasuk oleh Abdullah bin Ubay ini. Wah, dibangkitkanlah fanatisme masa lalu, kenangan masa lalu. Kan dari suku kamu ini dulu yang korban oleh suku itu banyak. Datang ke sini, wah biasa lah gitu ya. Orang-orang yang mengadu domba begitu, dan hampir terjadi pertumpahan darah. Rasulullah tahu yang menjadi komponen itu Abdullah bin Ubay. Dan orang yang menyebar fitnah seperti itu biasanya hukumnya adalah hukuman mati. Sehingga Abdullah bin Ubay yang orang munafik ini punya anak, Bapak Ibu, namanya Abdullah bin Abdullah. Abdullah ini anaknya Abdullah bin Ubay, ini orang beriman beneran, gak kayak ayahnya. Orang betul imannya kepada Rasulullah. Dia tahu bahwa Rasulullah itu mengenal baik karakter ayahnya sebagai orang munafik dan suka mengadu domba. Dan Abdullah ini, putra Abdullah bin Ubay, mengetahui bahwa ayahnya ini sudah patut dihukum mati karena sudah membuat huru hara fitnah yang luar biasa di tengah para sahabat. Tetapi beliau tahu bahwa Rasulullah tidak tega membunuh Abdullah bin Ubay penyebar fitnah itu. Namanya Abdullah bin Ubay. Anaknya ini datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau tahu bahwa sebetulnya ayahku adalah seorang munafik. Dan ayahku sudah layak dihukum mati karena fitnah yang dilakukannya, huru hara dan pertumpahan darah. Kata Rasulullah terdiam. Mengapa? Kata Rasulullah, kalau aku menyuruh seseorang untuk membunuh Abdullah yang munafik itu, pelaku huru hara itu, aku khawatir engkau sebagai anaknya akan dendam kepada sahabat itu. Suatu saat engkau ingin membunuhnya, maka akan terjadi pertumpahan darah. Maka biarkan saja Abdullah bin Ubay itu hidup, supaya engkau sebagai anaknya tidak dendam kepada orang yang membunuh Abdullah bin Ubay. Apa jawabannya sang anak itu? Kata beliau, ya Rasulullah, kalau engkau takut aku dendam terhadap orang yang membunuh ayahku atas perintahmu, maka perintahkanlah biar aku yang membunuh ayahku. Ya kan? Orang munafik itu bahaya memang. Rasulullah melihat jiwa iman yang luar biasa dari putra Abdullah yang bapaknya orang munafik. Kata Rasulullah, akhirnya Rasulullah memutuskan untuk tidak membunuh Abdullah bin Ubay karena menghargai keimanan anaknya. Dan banyak ayat Al-Quran itu yang memperingatkan Rasulullah tentang sikap Abdullah bin Ubay. Makanya Rasulullah tahu ini orang munafik, ada di tengah-tengah orang beriman, wajahnya seperti wajah orang beriman. Kalau sholat dia ikut sholat, gitu ya. Puasa dia ikut puasa, tapi kerjaannya memecah belah, tapi kerjaannya membuat fitnah. Maka kemudian Rasulullah menghargai putranya orang munafik ini supaya jangan sampai dia membunuh ayahnya sendiri. Maka kemudian Rasulullah tidak membunuh Abdullah bin Ubay. Nah, oleh sebab itu kemunafikan ini sangat luar biasa. Maka kalau dikaitkan, misalnya di dalam ayat sebelumnya ini, ya, mereka ini ketika disebut, ya, mereka kita diperintahkan untuk berinfak, mereka mengatakan, kenapa saya harus berinfak? Kenapa saya harus menolong orang? Dalam surat Yasin itu ada kan? Padahal kan Allah mampu memberikan rezeki kepada orang fakir miskin. Mengapa saya harus ngasih orang fakir miskin? Biasanya Allah yang membebaskan. Itu pekerjaan, perbuatan, sikap orang-orang munafik. Oleh sebab itu, di dalam akhir surat, ayat atau 4 ayat di dalam akhir surat-surat Al-Munafiqun ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rambu-rambu peringatan tentang bahaya kalau kita tidak bisa mengendalikan harta dan anak.
Ya. Tidak bisa mengendalikan harta sebab harta itu sangat memukau. Manusia bisa lupa segala-galanya. Kadang-kadang kita lupa dengan iman kita. Bahkan kan kita pernah mendengar salah satu peristiwa yang menimpa seorang sahabat Nabi. Saking memukaunya harta, Bapak Ibu, dia awalnya orang miskin, kemudian meminta didoakan kepada Rasulullah untuk menjadi orang kaya. Didoakan sama Rasulullah, kemudian dikabulkan doa Rasul ya. Dia menjadi kaya raya, wah kambingnya banyak, dombanya banyak, terus menjadi orang yang kaya raya. Lalu Rasulullah itu mengutus seorang sahabat agar sahabat yang sudah kaya ini berzakat. Kamu kan sudah kaya raya, sekarang kamu sudah wajib zakat. Jawabnya apa? Apa yang saya dapatkan adalah hasil kerja keras saya. Dia tidak mau bayar zakat. Bayangkan, dia lupa bahwa dia kaya raya itu pernah miskin dan meminta-minta kepada Rasulullah, mengemis kepada Rasulullah untuk didoakan supaya jadi orang kaya. Sudah kaya dia lupa, itu memukaunya harta itu begitu. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala secara perlahan-lahan mengambil kembali kekayaan orang itu sampai jatuh miskin kembali. Nah, oleh sebab itu, yang kedua juga, harta itu bisa membuat seseorang ya menghalalkan segala cara, dan itu adalah sikap dan perbuatan orang-orang yang munafik. Sebab itu anzikrillah tadi, para mufasir menyebutkan, ada yang disebut la tulhikum ya, la tulhikum amwalukum wala auladukum anzikrillah, dari mengingat Allah itu maksudnya apa? Ada yang mengatakan adalah dari sholat, ada yang mengatakan adalah terkaitnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang mengatakan anzikrillah itu adalah zakat, ada yang mengatakan bahwa anzikrillah itu adalah haji. Intinya anzikrillah itu kalau kita maknai ya, anzikrillah itu adalah setiap aktivitas kebaikan kita yang terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa sholat, zakat, puasa, berupa amal soleh lainnya. Jangan sampai kita terputus karena kita punya terlena dengan harta dan anak kita. Sebab orang yang seperti itu adalah orang-orang yang merugi seperti dalam ayat ini. Dengan demikian maka sebagai kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini adalah bahwa orang munafik itu akan selalu ada di tengah-tengah kita. Yang penting kita memiliki kewaspadaan, kemudian juga kita memiliki pemahaman seperti apa sikap orang munafik itu, kemudian kita tidak terjerumus, tidak terlena dan tidak tertipu orang munafik, sehingga kita bisa menjadi orang yang tetap beriman. Yang kedua, jangan sampai apa yang Allah berikan berupa anugerah, harta dan anak itu justru membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita lakukan adalah agar anugerah rezeki, harta dan anak kita itu justru menjadi wasilah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ini masih ada waktu, jika ada pertanyaan silakan. Jika tidak ada, mungkin kita tutup saja. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Betul. 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 Baik, terima kasih banyak Pak Haji atas pertanyaannya. Saya kira bagus ini. Jadi memang begini, memahami sebuah hadis itu ada orang yang memahaminya secara tekstual, ada yang memahami secara kontekstual, artinya melihat bagaimana kondisinya. Jadi kalau kita lihat hadis itu tidak hanya melarang untuk menginfakkan harta kita lebih dari sepertiga, tetapi di situ ada
kalau dalam bahasa usul fikih itu ada ilah, ada penyebabnya. Mengapa? Karena kata Rasulullah itu, karena aku ya lebih suka melihat umatku meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan makmur, makmur hidup yang layak, daripada melihat umatku meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan miskin. Nah ini bisa menjadi semacam ilah tadi itu. Rasulullah melihat ya, sahabat itu sahabat yang tidak berlebihan dalam kondisi ekonomi yang ya mungkin sederhana gitu. Tapi karena sahabat ini punya jiwa yang sangat luar biasa, kesadarannya terhadap nilai infak dan sedekah, jiwa sahabat ini tidak lagi memikirkan bagaimana nasib anaknya, tidak lagi memikirkan nasib istrinya dan seterusnya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana harta yang dimiliki ini betul-betul bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah mengerti dengan sikap bijak beliau bahwa keluarga itu dalam kondisi butuh bantuan. Masa keluarga yang butuh bantuan itu kemudian harta warisannya harus habis diinfakkan. Maka kemudian wasulusu katsir, bahkan kamu infakkan sepertiga saja sudah banyak. Gitu. Oleh sebab itu, kalau kita lihat teks hadis ini dan konteksnya, bahwa larangan Rasulullah SAW menginfakkan semua harta itu karena Rasulullah melihat anak istri sahabat itu dalam keadaan hidup yang mungkin masih di bawah yang seharusnya. Apalagi kalau harta warisnya diinfakkan semua. Tentu kata Rasulullah, anak istrinya nanti akan hidup meminta-minta, memberatkan orang lain. Sementara harta yang ada sudah diinfakkan. Itu yang tidak baik. Maka kalau kita perhatikan hadis itu, hadis ini berlaku gitu ya, secara umum bagi mereka yang meninggalkan ahli warisnya, sementara ahli warisnya itu masih membutuhkan biaya sekolah, misalnya kuliahnya belum selesai, hidupnya belum mandiri, maka sangat tidak dianjurkan menginfakkan seluruh hartanya. Cukup sepertiga saja. Tetapi jika kondisi ahli warisnya sudah makmur, gitu ya, sudah tidak membutuhkan lagi, sudah mandiri, punya penghasilan sendiri, begitu. Bahkan mungkin ahli warisnya hidupnya lebih baik daripada orang tuanya, begitu. Maka melihat ilat hadis itu dalam kondisi seperti ini tidak termasuk ke dalam larangan menginfakkan seluruh hartanya. Ya, tentu nanti juga menginfakkan itu harus seizin ahli warisnya. Ya. Infak itu kan sunnah. Tapi mau memberikan harta kepada ahli waris itu wajib kalau kita punya. Dan harta waris itu memiliki nilai yang sangat istimewa. Misalnya harta waris itu tidak boleh dia digunakan untuk yang lain sebelum ahli warisnya itu punya kesepakatan dan pembagian sesuai dengan aturan Al-Quran yang disebut dengan furuudul muqaddarah. Maka kembali ke pertanyaan, larangan tadi hanya berlaku bagi orang yang meninggalkan keluarganya dalam kondisi membutuhkan harta itu untuk melanjutkan hidupnya. Adapun yang sudah mapan tidak termasuk ke dalam larangan hadis itu seperti yang disebutkan. Jangan sampai meninggalkan keturunan ahli waris dalam keadaan miskin dan meminta-minta. Betul, makanya harus ada kesepakatan ahli warisnya. Jadi kalau ada sewenang-wenang nggak bisa, karena harta itu kalau orang tua sudah meninggal kan jadi haknya ahli waris, itu haknya mereka. Ujungnya nggak apa-apa, nanti disedekahnya semuanya tanpa izin nggak bisa. Harus ada kesepakatan dari misalnya kata ahli warisnya lah, kami sudah tidak memerlukan lagi peninggalan orang tua, hidup kami alhamdulillah sudah lebih bagus, bisa begitu kan? Maka kami sepakat itu sebagai amalan yang diabadikan untuk orang tua, misalnya gitu kan? Masuk ke dalam 3 kelompok tadi, ada sedekah jariah, ya kan? Ada ilmu yang bermanfaat, ada anak yang mendoakan, sudah. Ini makanya anak untuk orang tua supaya hartanya tidak habis, justru diabadikan. Nah, misalnya kalau dengan cara begitu tentu diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Ayakum.
Baik, barangkali demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang kurang berkenan kami mohon maaf. Jika ada yang salah, mungkin karena keawaman kami. Jika ada yang benar itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu fatul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.